Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara menggunakan indikator standar deviasi, di mana indikator teknikal yang satu ini merupakan indikator standar yang dapat teman-teman gunakan, baik itu di aplikasi MetaTrader 4 ataupun di aplikasi MetaTrader 5. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai bagaimana cara menggunakan indikator standar deviasi, bagi sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap ataupun tutorial lengkap bagaimana step by step cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading Forex dari nol. Silakan sahabat FCI semua buka YouTube channel Forex Club Indonesia, buka di bagian menu playlist. Di situ ada playlist belajar trading forex dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan langkah demi langkah cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya sehingga teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke. Mari kita mulai saja bahas bagaimana cara menggunakan indikator standar deviasi, baik itu di aplikasi MetaTrader 4 ataupun di aplikasi MetaTrader 5. Pertama, kita akan tambahkan terlebih dahulu indikator standar deviasinya. Ini kita telah buka aplikasi MetaTrader 4. Oke, klik bagian menu Insert, kemudian arahkan kursor di bagian indikator. Kita arahkan kursor di bagian Trend. Kemudian kita pilih standar deviasi. Yang ini kita klik. Nah, ini settingannya. Periodenya 20, apply to close, dan metodenya kita pilih yang simple. Shift-nya 0, levelnya kita biarkan saja. Ini kita tidak perlu rubah, kita gunakan settingan yang standar saja, klik OK. Ini kita perbesar garisnya, kita ganti ketebalannya, kita pilih yang kedua, klik OK. Nah, di bagian bawah ini, di kursor yang kami tunjukkan ini merupakan indikator standar deviasi dengan nilai periode 20. Oke, yang garis berwarna hijau ini. Nah, cara pembacaan indikator standar deviasi ini sangat berguna bagi teman-teman yang ingin melihat penguatan suatu tren ataupun pelemahan suatu tren. Oke, agar lebih jelas, di sini teman-teman dapat lihat ketika harga mengalami kenaikan, oke, yang ini, maka indikator standar deviasi juga menunjukkan kenaikan. Nah, ini tanda bahwa tren naik sedang menguat. Sedangkan pada kondisi yang seperti ini, ketika indikator standar deviasi mulai turun, ini menunjukkan bahwa tren naik mulai kehilangan momentum. Seperti itu. Jadi naiknya indikator standar deviasi menunjukkan bahwa tren yang sedang terjadi sedang mengalami penguatan, sedangkan pada saat garis indikator standar deviasi ini mulai turun, ini menunjukkan bahwa tren yang sedang terjadi mulai melemah. Ini untuk contoh yang uptrend. Kita lihat contoh untuk yang downtrend agar teman-teman lebih clear terlebih dahulu melihat apa fungsi daripada indikator standar deviasi ini. Kita tambahkan satu filter indikator, yaitu indikator moving average. Klik menu insert, pilih indikator, kemudian di sini kita pilih trend, kita pilih moving average. Oke, kita gunakan periode 100, MA metodenya simple, apply to close, shift-nya 0, warna silakan disesuaikan dengan warna yang teman-teman sukai, klik OK. Di sini dapat teman-teman lihat, kalau kita lihat kecenderungan tren menggunakan MA 100, di sini trennya sedang turun, karena kedudukan candlestick berada di bawah garis MA. Dan kalau kita lihat di sini, downtrend mendapatkan momentum pada saat di sini. Garis indikator standar deviasinya mulai naik, kemudian harga drop. Nah, ini menunjukkan bahwa tren turun mendapatkan momentum. Artinya, tren turun sedang menguat. Sedangkan pada saat ini, ketika garis indikator standar deviasinya mulai berubah dari bergerak ke atas ke bawah, nah ini menunjukkan bahwa tren turunnya mulai melemah. Jadi seperti itu. Ketika garis indikator standar deviasi mulai naik, ini menunjukkan bahwa tren
yang berlangsung sedang mendapatkan momentum, sedangkan pada saat garis indikator standar deviasi mulai bergerak turun, seperti ini menunjukkan bahwa trennya mulai melemah. Ini merupakan kelebihan daripada indikator standar deviasi, di mana kita dapat melihat penguatan tren dan kita dapat melihat pelemahan tren. Kita juga dapat identifikasi konsolidasi antara buyer dan seller ketika puncak-puncak yang seperti ini. Oke. Peralihan dari kenaikan ke penurunan ini kita dapat analisis sebagai sebuah fase terjadinya konsolidasi antara buyer dan seller. Harga bergerak dalam kondisi yang sideways. Jelas ya teman-teman semua bagaimana cara menggunakan indikator standar deviasi ini. Tren mengalami penguatan apabila garis standar deviasi ini mulai naik. Oke, yang ini. Kita dapat lihat pada grafik harga mengalami kenaikan yang signifikan sampai dengan ke sini. Kemudian mulai dari sini garis indikator standar deviasi mulai turun dan ini pertanda bahwa uptrend mulai melemah. Ini merupakan area ataupun zona konsolidasi antara buyer dan seller. Kemudian, bagaimana dengan kondisi yang saat ini? Ini kita sedang buka pair mata uang USD/JPY antara US dollar dan yen Jepang, di mana kalau kita lihat kondisi garis indikator standar deviasi di sini mulai akan melakukan kenaikan. Oke. Dan tren yang sedang berlangsung di pasar saat ini dalam kondisi uptrend. Ini merupakan signal kepada kita semua bahwa pair mata uang USD/JPY ini akan mengalami kenaikan karena daripada dua parameter yang kita gunakan, candlestick masih berada di atas garis moving average 100, kemudian garis indikator standar deviasi juga di sini mulai akan mengalami kenaikan. Ini pertanda bahwa USD/JPY ini masih akan mengalami kenaikan ataupun uptrend. Yang perlu kami ingatkan kepada trader forex lebih Indonesia semuanya, karena memang indikator standar deviasi ini sedikit terlambat dalam merespon perubahan pergerakan harga. Jadi teman-teman harus lakukan analisa fundamental terlebih dahulu, baru ketika teman-teman sudah tahu arah besarnya mau kemana, kita gunakan indikator standar deviasi untuk mencari peluang kapan kita melakukan open posisi sesuai dengan kondisi fundamental yang terjadi. Jika kita lihat kondisinya saat ini secara fundamental, pair mata uang USD/JPY ini masih akan mengalami kenaikan. Kalau kita buka trading ekonomi di sini, The Fed bersiap untuk menaikkan suku bunga jika kondisi inflasi masih tetap tinggi, dan tentu ini merupakan sebuah informasi yang cukup baik bagi penguatan mata uang US dollar. Dan untuk mata uang yen Jepang sendiri, di mana kita masih belum dapat melihat akankah dinaikkan suku bunga atau tidak, sebab kondisi inflasi Jepang masih di bawah level target, berbeda dengan Amerika Serikat. Kalau kita lihat kondisinya saat ini inflasi sudah lebih dari target, berada pada level 6,2%. Targetnya 2%, sekarang berada di level 6,2%. Dan tentunya hal ini jika terus-menerus akan terjadi hyperinflasi, dan ini akan berakibat fatal jika terus-menerus dibiarkan. Oke? Makanya langkah yang harus diambil oleh The Fed, mereka akan naikkan suku bunga jika kondisi inflasinya masih tetap pada level yang tinggi. Oke? So, kita sudah dapat ketahui bahwa arah besar ataupun kecenderungan pair mata uang USD/JPY akan mengalami kenaikan. Jadi, kalau teman-teman saat ini trading di pair mata uang USD/JPY, sebaiknya kita tunggu indikator standar deviasinya mulai naik. Oke? Kemudian bergerak turun sebagai sebuah signal pelemahan penguatan, ataupun kita cari fase konsolidasi antara buyer dan seller dengan turunnya garis indikator standar deviasi, baru kita nanti akan melakukan open posisi buy. Ataupun jika teman-teman menggunakan support resisten, di sini dapat kita lihat resisten penting. Resisten ini telah di breakout dan ini base-nya. Teman-teman bisa lakukan open posisi buy limit di area sini. Oke? Jadi seperti itu cara mudah menggunakan indikator standar deviasi. Simpelnya penguatan sebuah tren ditandai dengan meningkatnya garis indikator standar deviasi, sedangkan pelemahan tren ditandai dengan turunnya garis indikator standar deviasi.
Saya kira cukup jelas dan sangat simpel bagaimana cara menggunakan indikator teknikal yang satu ini. Pesan kami sekali lagi, silakan lakukan analisa fundamental terlebih dahulu. Lihat kecenderungan arah pergerakan harga mau kemana, kemudian baru kita gunakan indikator standar deviasi ini untuk mencari peluang kapan kita melakukan open posisi buy ataupun sell. Oke, jika ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Penjelasan lengkap bagaimana cara menggunakan indikator Forex yang lain, teman-teman bisa buka playlist YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist indikator Forex paling akurat. Teman-teman bisa belajar banyak indikator di playlist tersebut. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar analisis fundamental, buka menu playlist YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist analisa fundamental forex, teman-teman bisa belajar analisa fundamental di playlist tersebut. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.